Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat merupakan peristiwa besar di mana akan hancur seluruh alam semesta beserta isinya. Manusia mati. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung yang tertancap di atas muka bumi Allah seperti bulu yang berhambur-hamburan. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan yang luas tumpah ke darat. Makhluk Allah yang paling terakhir dicabut nyawanya oleh Allah adalah malaikat maut bersama iblis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis dicabut ruh dari jasad, melolong, menjerit, merintih, menggema sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk Allah yang kekal abadi hidup di atas muka bumi Allah. Semuanya akan hancur binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di alam semesta hancur binasa, musnah, luluh lantah dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanyalah Allah Sang Wahidul Ahad yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Ketika dunia ini, kata Rasulullah, hancur binasa, semuanya binasa, luluh lantah, maka Allah biarkan dunia ini selama 40. Kata Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah tidak menjelaskan apakah itu 40 hari, apakah itu 40 bulan, apakah itu 40 tahun. Dunia ini suci, dunia ini sunyi, sepi, senyap, tak berpenghuni selama 40, kata Rasulullah. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan lagi langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat.
Allah ciptakan lagi langit, tapi tak sama seperti langit yang kita lihat. Allah ciptakan lagi bumi, tapi tak sama seperti bumi yang kita pijak saat sekarang ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi itu nanti, kata Rasulullah, tidak bulat tapi datar, panjang, luas, seperti hamparan padang tikar yang maha luas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan ardul mahsyar, padang mahsyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba turunlah hujan. Kemudian manusia saat itu ketika ditiup terompet sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel, maka manusia bangkitlah dari alam kuburnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum syira'a. Manusia-manusia saat itu, kata Rasulullah, bermuncul-munculan seperti belalang-belalang yang keluar dari tempatnya. Saat manusia dibangkitkan oleh Allah dari liang kubur, liang lahatnya, tidak lagi dalam keadaan terhitan, maka kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, nanti umatku itu ketika bangkit dari alam kuburnya sudah berbeda-beda bentuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar Allah, tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Siapa mereka? Inilah manusia yang waktu hidup di atas dunia dia suka menganiaya tetangga-tetangganya. Ada juga manusia yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar Allah. Rupanya seperti babi hutan. Siapa mereka? Inilah manusia yang dulu waktu di dunia suka meremehkan solat 5 waktu. Ada manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, perutnya besar sebesar gunung, dan di dalam perutnya berisi binatang-binatang berbisa. Siapa mereka? Inilah manusia waktu hidup di dunia dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Ada juga manusia nanti yang dibangkitkan dari alam kubur, digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan mulutnya mengeluarkan darah. Siapa mereka? Inilah manusia dulu yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual beli. Ada manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar Allah, badannya dalam keadaan berbau busuk. Siapa mereka? Ini manusia yang nampaknya di depan umum dia baik, tapi sebenarnya dia provokator kemungkaran. Ada juga manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala. Tenggorokan dan tengkuknya terputus. Siapa mereka? Inilah manusia dulu ketika hidup di dunia suka menjadi saksi yang berdusta. Ada juga nanti manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak mempunyai lidah, mulutnya mengeluarkan darah, nanah. Siapa mereka? Ini manusia yang waktu hidup di dunia dia enggan berkata yang benar. Ada manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar Allah, kepalanya berada di bawah sementara kakinya berada di atas. Siapa mereka? Inilah manusia yang dulu hidup di dunia
suka berzina, dan dia wafat mati dalam keadaan tidak bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga manusia nanti yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar Allah. Wajahnya hitam, matanya biru, dan dari mulutnya terisi oleh api. Siapa mereka? Inilah dulu manusia yang ketika hidup di atas dunia benci kepada yatim, memakan harta anak yatim, bahkan tidak peduli kepada anak yatim. Ada juga nanti manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, digiring menuju padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai penyakit yang gatal luar biasa, penyakit yang mengerikan luar biasa. Siapa mereka? Inilah manusia yang waktu hidup di dunia dia durhaka kepada ayah dan ibunya. Ada juga nanti manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Siapa mereka? Inilah manusia yang waktu hidup di atas dunia suka beramal soleh, mendengarkan khutbah Jumat, salat Jumat berjamaah, melaksanakan salat fardu, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dibangkitkan manusia dari alam kubur, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia-manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, dan mereka akan digiring menuju padang mahsyar Allah untuk dipertanggungjawabkan segala amal yang mereka kerjakan waktu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka akan berjalan menuju perjalanan yang begitu jauh, begitu luar biasa melelahkan. Kemana mereka akan menuju? Mereka tak perlu lagi dibimbing, tak perlu lagi dikasih tahu. Mereka akan berkelompok-kelompok mendatangi padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi orang berjualan, tidak ada lagi tempat kita duduk, tidak ada lagi tempat kita berbaring. Mereka akan semuanya menuju padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai ke padang mahsyar dengan perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu melelahkan, maka saat itu manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar itu dalam keadaan tidak memakai baju sehelai pun. Telanjang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya kepada suaminya Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai suamiku Rasulullah, benarkah nanti manusia di padang mahsyar laki perempuan berkumpul tidak memakai baju sehelai pun? Benar, kata Rasulullah kepada istrinya. Apakah tak sibuk manusia saat itu melihat aurat perempuan, laki-laki melihat aurat perempuan, perempuan melihat aurat laki-laki? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru yawma idzin asyad min ayyanzura ba'duhum aurata ba'. Saat itu manusia tak lagi peduli dengan aurat, laki-laki tak peduli lagi dengan auratnya, perempuan tak lagi peduli dengan auratnya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lamanya kita berdiri di padang mahsyar Allah menunggu pengadilan Rabbul Jalil, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50,000 sanah, 50.000 tahun dipanggang dengan terik
panas matahari ala qadri mailin, matahari satu jengkal dari kepala orang-orang nanti di padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala. 50.000 tahun berdiri dalam keadaan tidak memakai busana, dipanggang dengan terik panas matahari. Tapi ada orang yang saat itu ketika di padang mahsyar, orang lain dalam keadaan panas, orang lain dalam keadaan bingung, dia tenang-tenang saja. Siapa mereka? Imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang menjalankan amanahnya dengan adil di hadapan Allah dengan tugas-tugasnya yang sudah diembannya. Siapa mereka lagi? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, laki-laki yang hatinya tergantung kepada masjid, rajin salat berjamaah di masjid, maka dia nanti dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka lagi? Orang yang berteman karena Allah, bukan berteman karena dia kaya, bukan berteman karena dia punya pangkat kekuasaan, tapi berteman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka lagi? Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saking ikhlasnya dia memberikan sedekahnya, infaknya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah hadirin, bahwa kita nanti menghadap Allah bukan tamu kebesaran, bukan tamu yang memakai dasi jas, bukan tamu yang membawa titel yang berenteng. Kita adalah tamu yang akan membawa dosa-dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeri, dahsyat, mengerikan padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita begitu sulit untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang melalaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan main-main hidup di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan fikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya, akan disoal, akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, segala nikmat yang kau pakai nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Persiapkan bekal kita, persiapkan amal soleh kita, supaya kita nanti menghadap Allah dalam keadaan meninggal yang nyaman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat kita dihisab dengan hisab yang ringan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.